Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Perjalanan KRL komuter lain rute Bogor Jakarta Kota dan sebaliknya pagi tadi terganggu lantaran adanya kerusakan listrik aliran atas di stasiun Gambir Jakarta Pusat. Perjalanan untuk sementara hanya sampai di stasiun Manggarai. Kepadatan penumpang terjadi di peron atas stasiun Manggarai pada pukul 7 pagi tadi. Perjalanan KRL rute Bogor Jakarta Kota hanya bisa sampai di stasiun Manggarai hingga perbaikan selesai. Penumpang terpaksa harus mencari transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan. Sejumlah penumpang yang naik dari arah Bogor mengaku perjalanan mulai tersendat hingga berhenti cukup lama saat memasuki stasiun Pasar Minggu. Setelah itu semua rangkaian kereta harus antre untuk masuk ke stasiun Manggarai. Melalui akun X, KAI Komuter Line meminta maaf atas keterlambatan yang disebabkan gangguan listrik aliran atas. Pihak KAI untuk sementara melakukan rekayasa perjalanan. Dan saat ini pemirsa, perjalanan KRL rute stasiun Jakarta Bogor Kota ataupun Jakarta Kota Bogor dan sebaliknya sudah kembali normal. Seorang pemotor terekam kamera pengawas membuang bungkusan hitam dari atas jembatan 5 ke Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Setelah dibuka, ternyata isinya merupakan kotoran manusia. Aksi ini ternyata terjadi berulang kali. Rekaman video kamera pengawas ini memperlihatkan aksi seorang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik hitam dari atas jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kantong plastik hitam yang ternyata berisi kotoran manusia ini jatuh di atap pedagang kaki 5 Pasar ASMK yang berada di bawah jembatan. Aksi teror ini tak hanya membuat atap warung pedagang rusak, namun pedagang dan pengunjung sangat resah. Karena ternyata tak terjadi sekali dan diduga dilakukan orang yang sama. Jadi itu mah nggak tahu intinya kenapa, cuman dia tiap per minggu itu kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu nggak ada. Cuman itu isinya satu kantong kresek, ada air, botol, batu, pernah. Apa contohnya itu jebol. Saya aja pernah kena, soalnya jajaran sini arah ke Badua sama arah ke jembatan 5 itu udah sering banget, tiap bulan pasti ada. Orangnya itu mulu, motornya Vario, orangnya gendut, di topi berkumis, pokoknya itu dia. Pedagang berharap polisi menindaklanjuti kasus ini agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Fenomena angin kencang melanda Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah ruangan puskesmas rusak sehingga pelayanan terganggu. Angin kencang melanda kawasan Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Musibah ini mengakibatkan 2 ruang vital di Puskesmas Porong, yaitu ruang rekam medik dan ruang pemeriksaan pasien umum, hancur. Tak hanya itu, atap bangunan pun rusak dihempas angin. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas perawatan medis di puskesmas terganggu. Sejumlah pasien mulai mengeluh karena pelayanan menjadi lambat akibat rusaknya sejumlah peralatan serta dokumen rekam medik pasien. Ya terganggu, biasanya masuk langsung nunggu dipanggil, sekarang jalan mencari, nanti dipindah nanti kok kosong blong gitu. Gitu, antri Bu ya? Antri, ya harus sabar. Oke. Biasanya cepat ya Bu? Cepat. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan kerusakan sejumlah ruangan vital di Puskesmas Porong, Sidoarjo ini akan diperbaiki.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita penyandang disabilitas menjadi korban penjambretan di Depok, Jawa Barat. Uang korban sebanyak Rp700.000 raib dibawa pelaku. Kamera pengawas di lingkungan perumahan di kawasan Jalan Bango 5, Beji, Depok merekam aksi seorang pelaku penjambretan terhadap korbannya. Pelaku merupakan ibu-ibu, sementara korbannya penyandang disabilitas. Sebelum kejadian, korban tengah menghitung uang pemberian dari orang lain yang empati akan kondisinya. Namun, tiba-tiba pelaku mengambil uang korban dan langsung melarikan diri. Korban berusaha mengejar, tetapi tidak bisa menangkapnya. Yang ngasih uang, dia buka tasnya, dia dihitung uang itu. Nah, kebetulan adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan. Teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Mungkin kalau pihak berwajib ingin meminta data dari CCTV, silakan. Kita ada datanya, begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ini tindakan yang tidak manusiawi, anak ketergantungan, idiot, kenapa harus disakiti seperti itu? Seharusnya kan dibantu. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian Rp700.000. Rencananya korban akan membeli kambing untuk kurban saat Idul Adha mendatang. Warga yang mengetahui penjambretan geram dan mengecam aksi pelaku karena tega menjambret seorang penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Ya, mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah, estek apa-apa, masa estek kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Merantau, tapi ingat kalau merantau jadi harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi bisa lanjut. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di AI Siang bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi selanjutnya. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap hasil penyelidikan Puslap Polri dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza pada pertengahan Januari lalu. Kebakaran yang menewaskan belasan orang disebabkan adanya hubungan arus pendek pada panel instalasi listrik yang berada di belakang Videotron. Petugas gabungan tiba di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat untuk kembali menyisir lokasi kebakaran yang merenggut 14 orang korban jiwa sebelum pencarian diduga 8 korban yang belum ditemukan ditutup. 42 saksi dari manajemen korban selamat, para ahli telah dimintai keterangan. Diketahui penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting pada panel instalasi listrik di belakang Videotron dan menimbulkan percikan api hingga terbakar. Kami ternyata tidak menemukan, kembali hari ini hasilnya tidak menemukan body part ya, yang kami barusan temukan hanya semacam properti begitu, ada satu tas pinggang begitu, kemudian ada kacamata. Nah, itu dua hal penting yang kami temukan.
Sehingga kami sepakat bahwa pencarian saat ini kami close. Saat ini, aktivitas di Glodok Plaza hanya dapat diakses pada lantai 1 dan 2 saja. Sementara lantai 3 hingga 9 masih diberi garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Disambut meriah warga Semarang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin tiba di Balai Kota Semarang. Agustina Iswar berkomitmen menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2025-2030 Agustina Wilujeng Pramustuti dan Iswar Aminuddin tiba di Balai Kota Semarang. Kedatangan orang nomor 1 di Kota Semarang ini pun mendapat sambutan meriah masyarakat. Lantunan selawat juga mengiringi langkah Agustina Iswar masuk ke Balai Kota untuk mengikuti serah terima jabatan yang dilakukan oleh pejabat Sekda Kota Semarang M. Hakdit. Dalam sambutan perdananya, Agustina berkomitmen melanjutkan program-program pembangunan sebelumnya, menyempurnakan serta menghadirkan kebijakan yang selaras dengan misi dan visi pemerintahan yang telah ditetapkan. Wisotret baru kita akan rapat terbatas dengan beberapa OPD untuk menentukan apa kira-kira 100 hari ke depan yang akan kita jalankan. Kalau sekarang belum bisa, aku bisa ngarang sendiri. Jadi aku harus selama dulu OPD. Masuk efisiensi anggaran? Nah, kalau itu kan perintah dari pemerintah pusat yang harus dilakukan. Sambil rapat nanti kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak meminimalisir kerugian masyarakat atau hak masyarakat yang sudah ditetapkan oleh teman-teman DPR. Lebih lanjut, Agustin menegaskan komitmennya bersama Iswar untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dari Semarang, Dimas Juli, MNC Media melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Karanganyar yang juga kader PDI Perjuangan, Robert Kristanto, menunda mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Penundaan tersebut menyusul keluarnya instruksi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Jika sudah dalam perjalanan menuju Magelang, para kepala daerah diarahkan untuk berhenti menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Salah satu kepala daerah yang juga sebagai kader PDI Perjuangan yang menunda mengikuti retret adalah Bupati Karanganyar, Robert Kristanto. Robert menegaskan sebagai kader partai tetap patuh dan taat serta tegak lurus terhadap instruksi dan perintah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Seperti diketahui, Robert Kristanto dan Ade Eliana secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis lalu. Kami dari surat tersebut itu masih tentunya untuk tidak ikut ke DPR, tapi masih ada bahasanya untuk menunggu. Nah, hari ini saya masih menunggu perintah selanjutnya. Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang juga menunda mengikuti retret antara lain Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali Iwayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, dan lainnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Wali Kota Yogyakarta dari kader PDI Perjuangan Hasto Wardoyo menyatakan belum berangkat retret ke Magelang karena masih menunggu instruksi dari DPP PDIP. Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sementara menjadi titik bertemunya sejumlah kepala daerah yang akan berencana mengikuti retreat ke Akmil Magelang, Jawa Tengah. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta, namun kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retreat, namun dilaporkan masih bertahan di hotel tempat menginap maupun kantor DPD PDI Perjuangan DIY. Apakah nanti akan ada pertemuan di sini Pak? Kepala daerah yang sudah ada di Jogja akan berkumpul untuk pertemuan? Ya sebetulnya bukan pertemuan untuk mengambil suatu keputusan ya, tapi cuman kebersamaan saja karena kita kumpul bersama. Kalau ada instruksi setiap saat kan kita bisa bergerak bersama. Misalnya kita harus berangkat dan kita bisa berangkat bersama-sama. Gitu. Artinya di sini bukan berdiskusi untuk memutuskan karena keputusan ada di DPP. Sementara itu berdasarkan beredarnya surat lampiran instruksi Ketua Umum Harian, para kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan disebutkan untuk sementara menunda mengikuti agenda retreat di Akmil Magelang hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, ratusan rumah warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan menangani persoalan banjir. Ratusan rumah warga di perumahan Algoni, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan terisolir terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Warga mengatakan kondisi kedalaman banjir saat ini mulai dari 40 cm. Banjir seringkali menerjang lokasi di wilayah tersebut, diduga akibat adanya penyempitan pada aliran sungai. Diduga ada penyempitan di ujung sungai menuju jembatan Gasing. Makanya air sempat meluber dulu ke daerah kebantaran perumahan warga. Ya harapannya tolonglah pada pemerintah, terusus kepada pemerintah yang akan dilantik besok, tolong beri perhatian. Karena Tanah Mas ini sendiri merupakan kota perbatasan antara kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Semestinya diberikan perhatian khusus terhadap daerah ini. Akibat banjir ini, lokasi jalan terisolir terendam banjir dan tidak bisa dilintasi kendaraan roda 2. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menangani persoalan kasus banjir yang terjadi di wilayah mereka. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Satpol PP menyita ratusan minuman keras ilegal berbagai merek yang dijual bebas di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang gadis diduga pekerja seks komersial turut diamankan. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di siang kali ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan, ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu, di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Mako Pol PP Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan dari Kota Bogor. Ya, di antaranya terkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali mengambil alkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak diperkenankan dijual selain di hotel. Kemudian ada laporan dari masyarakat di Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung.
Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.